Dunia seolah terperangkap dalam kekacauan yang tak berkesudahan. Bencana alam, peperangan, dan krisis moral melanda di mana-mana, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Bagi mereka yang percaya pada tanda-tanda akhir zaman, ini adalah peringatan yang tak bisa diabaikan lagi. Kedatangan Dajjal, sang fitnah terbesar, sudah dekat. Suatu malam yang tenang di Timur Tengah, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap pekat. Angin yang tadinya lembut mendadak berubah menjadi badai, membawa bisikan ketakutan di tengah orang-orang. Dari horizon yang jauh, siluet seorang pria muncul. Ia berjalan perlahan, tetapi setiap langkahnya membawa gemuruh ketakutan yang tak tertahankan. Itulah Dajjal, sosok yang dinubuatkan akan menjadi ujian terakhir bagi umat manusia. Dajjal pertama kali muncul di wilayah antara Irak dan Syam. Wajahnya aneh dan menakutkan, salah satu matanya buta, sementara mata yang lain bersinar terang, penuh dengan tipu muslihat. Dengan kekuatan luar biasanya, ia mulai memperlihatkan keajaiban yang membuat banyak orang takjub. Tanah tandus yang selama ini kering tiba-tiba subur, air mengalir dari tanah yang retak, dan tanaman tumbuh dengan lebat. Orang-orang yang kelaparan mengira ia adalah penyelamat yang ditunggu-tunggu. Akulah Tuhanmu, seru Dajjal dengan suara yang menggema. Aku memberikan kehidupan pada tanah mati ini. Aku memberimu makan saat kau kelaparan. Sebagian besar dari mereka yang lemah iman mulai tunduk dan menyembahnya. Mereka yang ragu dihukum, dilempar ke dalam kemiskinan yang lebih parah, sementara mereka yang setia kepada Dajjal diberi kemakmuran seketika. Dajjal bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lain, menghimpun pengikut dengan kekuatan sihir yang menipu mata dan hati. Dajjal kemudian menuju kota-kota besar. Di sana, ia menciptakan ilusi yang bahkan lebih mempesona. Ia membangkitkan orang mati, menghidupkan kembali mereka yang telah lama hilang, membuat bangunan-bangunan megah muncul dari kehancuran. Orang-orang yang melihatnya menjadi semakin yakin bahwa ia adalah Tuhan. Namun di balik itu, ada sebagian kecil yang berusaha melawan tipu daya Dajjal. Mereka adalah orang-orang beriman yang tetap teguh. Mereka bersembunyi di gua-gua dan pegunungan, mencoba bertahan dari fitnah Dajjal. Meski demikian, setiap hari semakin banyak yang jatuh ke dalam jerat tipu dayanya. Mereka yang menolak, Dajjal perlahan menghancurkan mereka, bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kelaparan, kekeringan, dan ketakutan. Di mana Tuhan kalian? Mengapa dia tidak menyelamatkan kalian? Tantangnya. Namun mereka yang beriman tahu bahwa ini adalah ujian terbesar mereka, dan mereka tetap bertahan dalam doa, meski hanya sedikit yang tersisa. Selama 20 hari, Dajjal berkeliling dunia, menipu banyak bangsa, menciptakan kekacauan di setiap tempat yang ia singgahi. Namun ketika ia hendak mendekati Mekah dan Madinah, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Dajjal mencoba masuk ke kota suci itu, ia terhalang oleh malaikat yang menjaga gerbang-gerbang kota. Dajjal marah, berteriak di hadapan pengikutnya. Mengapa aku tidak bisa masuk? Bukankah aku berkuasa atas segalanya? Orang-orang mulai meragukan dirinya, namun Dajjal segera kembali menebar sihirnya, menciptakan ilusi dan keajaiban di luar kota, sehingga banyak yang tetap percaya dan memujanya. Di kota-kota yang lain, ia terus mengumpulkan pengikut, tetapi ada bisikan yang beredar di kalangan umat Islam. Bisikan tentang kedatangan Nabi Isa, Yesus, yang akan turun dari langit untuk melawan Dajjal dan mengakhiri kekuasaannya. Di hari ke-40, suasana dunia sudah berubah drastis. Kegelapan menyelimuti sebagian besar tempat. Bencana demi bencana terus terjadi. Dajjal berada di puncak kekuasaannya, yakin bahwa ia tak terkalahkan. Tetapi saat ia tiba di suatu dataran dekat Damaskus, tiba-tiba langit terbuka. Cahaya terang menyinari bumi, dan dari langit turunlah sosok yang telah lama dinanti, Nabi Isa, dengan jubah putih dan pedang di tangannya. Dajjal menggigil ketakutan, wajahnya yang penuh kebencian berubah menjadi pucat. Para pengikutnya yang tadinya percaya pada kekuatannya mulai berlarian dalam ketakutan. Nabi Isa berjalan mendekat dengan penuh kewibawaan, dan dalam sekejap, Dajjal mencoba melarikan diri. Namun, di tangan Nabi Isa, pedang itu terhunus. Akhir fitnahmu telah tiba, kata Nabi Isa dengan tenang, sebelum menebaskan pedangnya. Dajjal jatuh tersungkur, tubuhnya hancur menjadi debu. Kematian Dajjal menandai berakhirnya fitnah terbesar di dunia, dan bumi kembali damai setelah bertahun-tahun dikuasai oleh kegelapan. Setelah kematian Dajjal, dunia mulai pulih dari kehancuran. Kebaikan kembali menyebar, dan keadilan ditegakkan. Namun peristiwa itu selalu menjadi pengingat bagi umat manusia bahwa keimanan adalah senjata terkuat untuk melawan tipu daya dan kebohongan. Bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, Allah telah menjanjikan kemenangan di akhir. Inilah kisah tentang perjalanan Dajjal selama 40 hari, sebuah cerita yang mengingatkan kita tentang pentingnya keimanan dan keteguhan dalam menghadapi ujian besar. Apakah kalian siap menghadapi ujian akhir zaman seperti ini? Jika kalian menyukai cerita ini dan ingin lebih banyak kisah serupa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.
Berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang akan kalian lakukan jika menghadapi ujian akhir zaman ini. Ayo, tetap waspada dan terus tingkatkan iman kita bersama.